Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahasiswa yang berbahagia, pada minggu ini THI akan membahas mengenai perspektif realisme klasik. Adapun dalam perkuliahan ini kita akan memahami pemikiran dari 4 tokoh utama dalam realisme klasik, yaitu Thucydides, ada Thomas Hobbes, dan ada Machiavelli dan Morgenthau. Di pemikiran dari 4 tokoh ini nanti kita akan memahami bahwa apa sebenarnya asumsi-asumsi utama dari pemikiran realisme klasik. Pertama kita mulai dari Thucydides dulu. Thucydides menulis buku yang berjudul History of Peloponnesian War yang membahas mengenai perang antara Athens dengan Peloponnesian League yang dipimpin oleh Sparta. Jadi di akhir abad ke-5 sebelum Masehi. Nah, seperti yang dijelaskan di minggu sebelumnya, secara klasik ilmu HI membahas tentang sumber dari perang dan mengapa perang terjadi dan apa saja yang menyebabkan perdamaian. Nah, begitu juga dengan Thucydides, dia menjelaskan mengenai bagaimana perang ini bisa terjadi. Sebelumnya, Thucydides merupakan seorang historian, ahli sejarah, dengan pemikiran bahwa sejarah itu bersifat siklikal atau siklus, di mana dia akan terulang kembali gitu. Sehingga dengan pemikiran seperti ini, Thucydides meyakini bahwa perang adalah sesuatu yang tidak bisa dihindari. Tulisannya The Peloponnesian War, Thucydides menjelaskan bahwa perang terjadi diakibatkan adanya human nature manusia, yaitu fear, ada rasa takut, adanya self-interest, rasa mementingkan kepentingan sendiri, dan kemudian adanya keinginan untuk mendapatkan profit atau honor. Nah, dalam hal ini, dalam konteks perang Peloponnesian, ketakutan yang dimaksud adalah ketakutan dari Sparta akibat dari kejayaan Athena pada masa itu. Jadi, kenapa akhirnya Sparta memutuskan untuk melanggar perjanjian damai yang telah berlangsung selama 30 tahun lamanya? Hal ini diakibatkan karena adanya rasa takut yang dirasakan oleh Sparta bahwa Athena akan menghancurkan mereka gitu. Nah, ketakutan inilah yang kemudian menjadi asal muasal terjadinya perang. Ketakutan ini kemudian dimaknai sebagai security dilema security, sehingga mereka berpikir jika mereka tidak menyerang, maka mereka lah yang akan diserang. Nah, pemikiran Thucydides ini beranggapan bahwa yang kuat akan melakukan apa yang bisa mereka lakukan, dan yang lemah akan menderita gitu. Sehingga negara atau individu secara natural mereka akan selalu berusaha untuk menjadi yang terkuat sebelum mereka dikalahkan. Oke, kita masuk kepada tokoh berikutnya, yaitu Thomas Hobbes yang menulis buku berjudul Leviathan. Nah, Leviathan ini sebenarnya terinspirasi dari mitologi kuno Timur Tengah yang berarti monster raksasa yang menakutkan yang hidup di laut. Dalam tulisannya, Thomas Hobbes meyakini bahwa negara itu merupakan konsepsi dari seorang individu, sehingga tingkah laku negara sama halnya dengan tingkah laku individu. Nah, sedangkan individu itu sendiri, man is basically described as animal. Nah, dia beranggapan bahwa manusia itu secara dasarnya bisa dideskripsikan sebagai hewan gitu. Nah, perbedaannya dengan hewan lainnya adalah manusia memiliki 2 hal, yaitu passion and reason. Yang dimaksud dengan passion di sini adalah hasrat manusia untuk mengejar atau mengumpulkan sesuatu seperti power, kekayaan, dan pengetahuan. Dan yang dimaksud dengan reason di sini adalah manusia itu adalah aktor yang sangat rasional. Nah, kedua hal ini kemudian juga diiringi dengan adanya fear atau rasa takut, sehingga manusia itu mempunyai kecenderungan untuk selalu berusaha mempertahankan diri mereka
agar survive. Karena mereka saling mempertahankan diri, akhirnya manusia itu saling berkompetisi satu sama lain. Dengan adanya kompetisi ini, maka perang akan lebih gampang terjadi. Nah, untuk menghindari yang namanya perang, maka secara rasional, sebagaimana yang disebutkan tadi, secara rasional membentuk sebuah perjanjian yang akhirnya membangun negara. Nah, negara inilah yang berperan sebagai penjaga perdamaian dan dimaksud kemudian sebagai Leviathan, yaitu monster raksasa yang bertugas untuk menjaga perdamaian yang ditakuti. Karena manusia ini memiliki kecenderungan untuk berbuat self-destruction, menyakiti diri mereka sendiri, merusak, maka akhirnya dibutuhkan satu sosok yang menjaga dan ditakuti oleh individu, sehingga akhirnya state bisa bertindak sebagai seorang Leviathan gitu, sebagai monster yang ditakuti agar terjadinya perdamaian. Tokoh selanjutnya yaitu Machiavelli yang menulis buku berjudul The Prince. Nah, jika teman-teman mengingat kata pangeran sebagai sosok yang baik, gentle, dan terhormat dengan segala macam kebaikan yang dia miliki, Machiavelli memaknai The Prince sebagai sesuatu yang sangat berbeda gitu. Yang dimaksud dengan The Prince di sini dimaknai sebagai sosok yang ditakuti. Berikut adalah dua kutipan dari tulisan The Prince, yaitu pertama, "It is better to be feared than loved if you cannot have both." Jadi lebih baik ditakuti dibandingkan dicintai oleh masyarakatnya. Sosok Prince ini lebih cenderung adalah sosok yang ditakuti. Kemudian, "The ends always justify the means, no matter how cruel, calculating, or immoral those means might be." Jadi hasil akhir itu akan selalu membenarkan cara yang digunakan untuk mencapai hasil tersebut. Tidak peduli seberapa kejam, seberapa immoralnya caranya, asalkan akhir yang diperoleh maksimal, maka hal itu dibenarkan. Nah, image dari The Prince itu sendiri di dalam tulisannya dimaknai sebagai sosok yang brutal, sosok yang tidak bermoral, dan sangat calculating, sangat rasional, dan sangat perhitungan. Ada dua variabel penting yang harus ada dalam diri seorang The Prince. Pertama yaitu virtue, dan yang kedua yaitu fortune. Yang dimaksud dengan virtue adalah keberanian yang kemudian bisa terlihat dari adanya power. Dan yang kedua yaitu fortune yang dimaknai sebagai violent river. Maksudnya di sini adalah sungai yang mampu menghancurkan atau merusak tanah gitu. Jadi seorang prince itu dia selain dia memiliki power, dia juga memiliki kecenderungan untuk bertindak violence. Pemikiran ini kita bisa lihat bahwa ada semacam kesamaan atau ada yang paralel antara pemikiran dari Thomas Hobbes dengan Machiavelli, bahwa ada sosok yang ditakuti gitu, ada sosok yang powerful dalam perpolitikan. Nah, tokoh yang terakhir yaitu Morgenthau dengan tulisannya Politics Among Nations: The Struggle for Power and Peace. Dalam tulisannya, Morgenthau beranggapan bahwa ada 6 prinsip dalam perpolitikan antar negara. Yang pertama, politics is governed by objective laws that have their roots in human nature. Jadi politik itu diatur oleh adanya hukum objektif yang berakar dari sifat dasar manusia, human nature. Yang dimaksud dengan objective law di sini adalah pembedaan antara yang mana yang benar, yang mana yang truth, dengan mana yang namanya opinion. Nah, kebenaran itu mestilah objektif dan mestilah rasional. Nah, di sini Morgenthau beranggapan bahwa human nature dari manusia itu adalah aktor yang sangat rasional. Prinsip kedua yaitu konsep kepentingan yang didefinisikan dalam bentuk power. Nah, maknanya di sini adalah untuk menganalisis tindakan yang dilakukan oleh aktor-aktor internasional, kita dengan bisa memahami bahwa
para aktor internasional berpikir dan bertindak menurut interest atau kepentingan mereka yang kemudian didefinisikan dalam bentuk kekuasaan atau power. Prinsip ketiga yaitu interest defined as power itu adalah sesuatu yang universally valid. Yaitu prinsip yang keempat yaitu realism, peduli bahwa signifikansi moral dalam tindakan-tindakan politik. Hal ini bermakna bahwa meskipun tindakan politik itu dilakukan baik itu oleh individu maupun oleh negara, haruslah mempertimbangkan tindakan politik itu sesuai dengan yang prinsip-prinsip moral secara universal. Nah, perbedaan di sini adalah prioritas moral antara individu dengan state itu sangat berbeda. Misal, ketika individu itu secara moral dibenarkan untuk mengorbankan dirinya demi kepentingan bersama atau kepentingan orang lain, namun dalam hal negara tidak pernah dibenarkan untuk mengorbankan diri mereka demi kepentingan orang lain gitu. Jadi prinsip-prinsip moral yang dijunjung itu prioritasnya tergantung kepada kepentingan dari negara tersebut. Oke, prinsip kelima di sini terlihat bahwa truth versus idolatry. Hal ini bermakna bahwa dalam realism perspektif ini menolak untuk membenarkan adanya pemujaan atau pembelaan atau kedekatan sebuah negara dengan negara lain disebabkan oleh adanya idolatry atau keinginan untuk mengagung-agungkan negara tersebut tanpa adanya basic rasionalitas atau objektivitas gitu. Karena prinsip dari realism klasik ini adalah objektivitas, di mana yang benar itu adalah sesuatu yang scientifically and empirically adalah benar. Maka yang dilakukan oleh negara itu seharusnya adalah benar secara rasional dan empiris, bukan benar secara pandangan subjektivitas gitu. Misalnya negara Indonesia karena sangat menjunjung tinggi Amerika Serikat, maka apapun kebijakan Amerika Serikat negara Indonesia mengikuti. Nah, itu adalah sesuatu yang tidak dibenarkan dalam perspektif realism. Ketika tindakan yang dilakukan oleh negara Amerika Serikat itu bertentangan dengan national interest dari Indonesia, maka Indonesia seharusnya menolak kebijakan tersebut gitu. Jadi pertimbangannya bukanlah atas azas kedekatan atau kesukaan negara tertentu kepada negara tertentu. Nah, prinsip yang terakhir yaitu dalam perspektif realism klasik, perspektif ini sangat membedakan antara pemikiran realism dengan disiplin ilmu lainnya. Misal dalam hal ini realism fokus pada politik. Menurut dia konsep interest atau kepentingan dalam politik itu sangat jauh berbeda jika dikaitkan dengan disiplin ilmu lain. Dari pemikiran dari 4 tokoh realisme klasik tadi bisa kita simpulkan beberapa poin utama asumsi-asumsi dasar dari perspektif realism klasik. Yang pertama, perspektif ini meyakini bahwa human nature dari manusia itu adalah selfish, mementingkan kepentingan sendiri, self-interest, dan sangat rasional. Yang kedua yaitu realisme klasik sangat meyakini bahwa struktur internasional itu adalah struktur yang anarki, di mana mereka harus self-help, tidak ada yang namanya pemimpin atas pemimpin lainnya. Mereka harus berjuang sendiri. Karena keadaan yang anarki itu, maka konflik adalah sesuatu yang tidak bisa dihindari. Oleh karena itu, untuk bertahan hidup dalam dunia yang anarki ini, maka dibutuhkan yang namanya power gitu. Nah, untuk memaksimalkan power itu, individu atau negara haruslah mengejar kepentingan mereka. Nah, dalam hal ini perspektif realisme klasik memandang bahwa negara atau state adalah unit analisis utama untuk menjelaskan fenomena yang ada dalam dunia internasional. Karena negara adalah aktor yang rasional dan paling gampang untuk dijelaskan tindakan mereka.
sekian untuk pertemuan kali ini. Terima kasih telah menjadi pendengar yang baik. Jika ada pertanyaan, kita akan diskusi melalui WhatsApp group. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.